Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Sapa. Kali ini kita akan melanjutkan dari komponen laporan keuangan yaitu di arus kas. Kemarin sudah kita bahas laba rugi sampai dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, setidaknya teman-teman sekalian, kalau menyusun laporan arus kas itu setidaknya ada dua metode yang ditempuh oleh beberapa praktisi, baik itu akademisi maupun praktisi ya. Setidaknya ada dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Namun kali ini saya akan menggunakan metode tidak langsung ya. Karena kalau ke teman-teman sekalian ingin menggunakan metode tidak langsung, teman-teman setidaknya membutuhkan laporan laba rugi maupun laporan neraca. Sementara di laporan neraca itu yang kita butuhkan adalah periode tahun lalu atau periode sekarang ya. Periode tahun lalu dan periode sekarang gitu. Nah, sehingga kalau kita buat simulasi itu adalah kalau kita mau analisis di laporan neraca dengan periode lalu dan periode sekarang itu kita akan lihat trennya. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi sebaliknya atau penurunan kas gitu. Di laporan arus kas itu kan hanya menggambarkan posisi kasnya saja. Berapa saldo kas yang sesungguhnya berdasarkan laporan penggunaannya ya. Karena arus kas itu menggambarkan tiga hal pokok, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, maupun arus kas dari aktivitas pendanaan. Sehingga dengan laporan neraca seperti ini kita bisa menyusun laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Kalau ditanya kenapa tidak menggunakan metode langsung? Sebenarnya gampang ya, namun untuk sekarang ini saya akan lebih fokus dulu ke laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Ya, kalau metode langsung kan setiap kali transaksi kita langsung bisa buat ya. Dari neraca lajur itu kita bisa tarik semua transaksinya, biaya-biaya apa yang dikeluarkan, kemudian akun-akun apa yang menambah kas, itu bisa kita tarik. Tapi saya kira nanti kita akan bahas di kemudian waktu ya, kalau insya Allah kalau ada waktu ya. Namun sekarang kita fokus dulu ke metode tidak langsung. Pertama kita analisis dulu, kita saling lihat dulu tren kenaikan atau penurunannya dulu, atau periode sekarang dikurangi periode lalu, apakah terjadi kenaikan atau penurunan. Ini kan terjadi positif. Positif artinya kan ada penurunan kas ya. Kalau di posisi aktiva ada penurunan kas, kalau terjadi negatif di posisi aktiva itu ada kenaikan kas ya. Ya. Kita copy dulu sekarang, kita paste ke bawah sampai sini, teman-teman sekalian. Kita lihat, nah ini kan ada negatif ya. Ada apa negatif? Artinya kan terjadi kenaikan kas ya. Kita bisa lihat saja di periode Januari ini sekitar 609 jutaan ya. Kasnya. Sehingga menjadi 6597 ya. Ini kan di kasnya. Kalau kita lihat di posisi piutang, ini kan negatif. Dari piutang 421 menjadi 346 ya di akun piutang ini. Artinya kan periode lalu kan saldo piutang kita itu sebesar 421 juta, lebih tinggi sekarang lebih tinggi periode lalu dibandingkan periode sekarang. Artinya kan ada terjadi penagihan piutang ya, sehingga menimbulkan terjadi kenaikan kas ya, baik itu kas tunai maupun kas bank sebesar 74 juta ya. Namun cara ini kan lebih lama ya, satu pun kita bisa, namun kita pakai dulu simulasi logika seperti yang kita biasa-biasa menggunakan if seperti biasa. Jika kita pakai dua logika aja atau ya, karena kemungkinan ada jika atau ya, selisih ini sama dengan 0 atau logika pertama ini juga sama dengan kosong ya. Kosong itu kita pakai seperti ini, maka kosong gitu kan, maka kosong. Jika tidak, if lagi ini lebih kecil dari 0, artinya kan negatif kan, lebih kecil dari 0, maka terjadi kenaikan kas ya, atau kenaikan saja lah teman-teman, kenaikan. Jika tidak, sebaliknya penurunan ya, penurunan teman-teman sekalian. Ini kita tutup turun 2 kali ya. Baik teman-teman sekalian, kita copy, kita kasih dulu sedikit ke bawah ya supaya bisa dilihat. Copy,
untuk posisi aktiva kan seperti ini teman-teman sekalian. Kalau posisi pasiva kan dia kebalikan ya. Kebalikan. Artinya, misal contoh, hutang modal periode lalu kan 36 juta. Kalau periode sekarang kan 29 juta ya. Ya kan? Artinya kan ada penurunan kas sebesar 6 juta gitu. Artinya kan kita punya hutang di periode lalu kan 36 juta lebih tinggi daripada periode sekarang. Artinya kan kita mengeluarkan kas sebesar 6 juta untuk melunasi hutang kita. Berbeda halnya ketika kita periode sekarang lebih tinggi daripada periode lalu. Artinya kan kita nambah hutang. Artinya kan nambah kas kita gitu. Nah, sehingga dia posisi pasiva ini kebalikan dari aktiva rumusnya. Yaitu penurunan ya. Dan jika tidak, kenaikan lah ya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Enter aja seperti ini. Tarik ke bawah. Oke, sudah. Kemudian ini kita buat set selanjutnya, kita kasih nama arus kas ya. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita kasih nama ya. Kita berbagi laporan. Kita perbesar sedikit ya. Bisa dilihat kan? Laporan arus kas metode tidak langsung ya, untuk periode yang terakhir 29 Februari aja, anggap gitu aja 20 ya. Baik teman-teman sekalian, kita perkecil lagi di sini. Kemudian kolom A nya kita kasih arus kas dari aktivitas operasional. Kemudian ke B, arus kas dari aktivitas investasi. C ya, arus kas dari aktivitas pendanaan ya. Oke, teman-teman sekalian, kita perbanyak lagi ya kolomnya. Nah, seperti itu. Dari aktivitas investasi ini kita dengan metode tidak langsung kita butuh laba rugi ya. Laba rugi ya. Bersih ya. Laba atau rugi bersih gitu. Kemudian kita kurangkan dengan akun-akun di laba rugi yang tidak mengurangi kas. Contohnya apa? Yaitu beban penyusutan. Nah, kalau beban penyusutan kan dia mengurangi laba, tetapi dia tidak mengurangi kas ya. Hanya saja dia mengurangi nilai buku dari aktiva tetap, yaitu akumulasi penyusutan. Sehingga kita ambil beban penyusutan ini tidak ada ya. Ini kita ambil. Kemudian di bawahnya kita copy lagi. Kita lihat di neraca, kita lihat aja. Kita ambil aja di sini kan sama dengan kita ambil laba ruginya. Ternyata dia rugi teman-teman sekalian, rugi sebesar ini. Ganti aja pakai custom ya. Teman-teman sekalian, kita ganti pakai custom aja. Ini. Seperti ini aja. Terlalu banyak nih. Oke, kita ambil beban penyusutannya lagi di laba rugi. Kita link aja sama dengan seperti aja manual dulu teman-teman sekalian. Penyusutan itu kan ada ini tambah kendaraan tambah inventaris ya. Ada 3 penyusutannya. Lalu kemudian kita jumlahkan ya. Seperti itu. Kasih seperti ini teman-teman sekalian, garis seperti ini. Nah, setelah itu kemudian kita ambil akun-akun yang mempengaruhi kas ya, baik itu menambah maupun mengurangi kas ya. Kita ambil ada piutang di posisi aktiva ini. Kita paste di sini teman-teman sekalian. Ada apa lagi ya? Masih banyak, kita tambah ke bawah aja dulu teman-teman sekalian. Ada persediaan. Ini persediaan kita pakai persediaan 1, 2 sampai 7 ya. Kalau ini sebagai contoh aja, nanti bisa pakai nama persediaan apa ya. Masih ada lagi teman-teman sekalian di ini di posisi aktiva kan tidak ada
Oh iya, tidak ada penambahan kas, tidak ada penambahan aktiva ya, tetap ya, tidak ada penambahannya, sehingga kita langsung aja ke posisi pasifa. Di hutang lancar kita ambil di sini, masuk ke kelompok operasional. Waduh, terlalu banyak ya. Kita copy aja, tambah sedikit lagi kolomnya ke bawah. Copy aja ke bawah, copy aja lagi. Ini kita copy aja ke bawah seperti ini. Kemudian kita ambil hutang jangka panjang, pinjaman pihak ketiga ya. Kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Baik teman-teman sekalian. Oke, ini bisa kita kasih tebal. Coba kita perkecil dulu teman-teman sekalian. Kemudian kita jangan lupa teman-teman sekalian, kita VLOOKUP aja seperti biasa. Seperti ini teman-teman sekalian. Coba saya besar dulu ya. Ini kita bisa memanggil angka ini ya. 1 kolom ini 2, 3, 4, 5, 6. Kita ingin manggil kolom ke-6 dan ke-5 ya. Di laporan arus kas. Pertama kita pakai pemanggilan VLOOKUP saja bisa, seperti teman-teman mau kan. Sama dengan VLOOKUP ya, seperti ini. Nah, ini. Kemudian lookup value-nya di ini, kemudian tabel array kita ambil di sini teman-teman sekalian, kita blok semua dari akun sampai bawah ini. Kemudian jangan lupa absolutkan teman-teman sekalian, tekan F4. Tujuan supaya tidak bergerak teman-teman sekalian di kolom ke-6 ya. 6, jika tidak 0. Oke, ada kita pindah. Copy aja seperti ini bawahnya. Karena ada aktivitas investasi tidak ada, kita pindah aja ke bawah ya. Oke, di aktivitas investasi itu setidaknya kan ada dua lah ya. Ada pembelian aktiva tetap, ada penjualan aktiva tetap ya. Kemudian di sini kita kasih nama apa istilahnya? Apa sih istilahnya teman-teman sekalian? Bukan kenaikan atau non kas dari aktivitas investasi. Seperti itu teman-teman sekalian. Ini kita copy aja ke bawah teman-teman sekalian. Kita ganti aja namanya dari aktivitas pendanaan. Begitupun nanti di atas di operasional ini. Coba di sini aja. Kita ada bawah sedikit ya. Aktivitas operasional. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan coba manggil lagi. Baik, kita coba panggil lagi yang tadi. Sebenarnya kita copy aja langsung teman-teman. Namun sebagai pembelajaran, kita ulangi sekali lagi. VLOOKUP, lookup value-nya di kolom D ini. Kemudian kita tabel array di kolom neraca. Dari kolom C sampai kolom H ya. Tarik ke bawah semua. Jangan lupa absolutkan. Tekan F4. Kemudian titik koma. Kolom indeksnya kolom keberapa? Di kolom kelima. Jika tidak, 0 ya. Oke, sudah. Ini terjadi negatif, teman-teman sekalian. Kita copy aja ke bawah. Oke, sudah ini. Kenapa dia? Ini seharusnya tidak ada ini ya. Oke, ini harus tebal dulu ya. Oke. Sudah seperti ini. Ini kita, karena investasi tidak ada. Ini sudah ya teman-teman sekalian. Oke, berarti kita bisa analisis dari sini ya. Ya teman-teman sekalian. Piutang pelanggan terjadi kenaikan. Artinya kita bisa, karena dia posisinya negatif, artinya kan ada istilahnya apa namanya? Apa sih istilahnya? Ada kenaikan kas gitu.
sebesar 74 juta ya, karena ada pelanggan yang membayar piutangnya ya, gitu seperti itu. Kita bisa buat rumusnya seperti ini, bisa juga kita manual ya teman-teman sekalian. Seperti ini kan kita sama dengan negatif ini kan. Kalau ini kan kita bisa tarik aja seperti ini kan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, bisa juga kita seperti itu kan. Berdasarkan, atau kalau mau juga bisa seperti ini teman-teman sekalian. Jika ya, pakai ini logika, jika ini sama dengan kenaikan, maka ini negatif, nilainya akan kita negatif. Jika tidak, kan kembali ke posisi semula ya. Nah, sama kan, kita akan lihat dulu sebuah contoh. Oh, ini nggak jalan nih teman-teman sekalian, ini kan penurunan ya. Kalau dia menurun sini berarti kita negatifkan, kalau penurunan juga negatifkan. Ini ada penurunan, artinya kan ada kenaikan kas sudah, ada kenaikan kas sudah, ada penurunan kas, ada kenaikan kas juga betul, ada kenaikan juga betul, ada penurunan kas betul, ada penurunan juga ya teman-teman sekalian, penurunan juga kan, kas betul, ada kenaikan kas ya betul, ini ada penurunan kas sudah betul. Ini kita bisa jumlahkan sama dengan sum, tarik ke bawah ke atas ya. Oke, ini kita bisa lagi ya, poin 2 ya, ini kita kasih, berarti kita jumlahkan kenaikan atau penurunan kas dari aktivitas operasional itu berapa. Ini tambah laba rugi ya, labanya berapaan. Oke, 79 juta teman-teman sekalian, kita kasih kolom seperti ini. Kemudian yang ini kan tidak ada ya, tidak ada kenaikan ataupun Anda pernah beli aset maupun jual aset ya. Yang ini juga sudah kita ambil aja di sini teman-teman sekalian. Oke, kemudian di sini kita kasih nama kenaikan atau penurunan kas periode ini ya. Kemudian kenaikan atau penurunan kas periode 31 Januari, artinya kan kas awal Januari 2020. Kemudian kenaikan kas 31, kas akhir maksudnya 29 Februari 2020. Oke, kita jumlahkan dulu kas yang ini teman-teman, tambah aktivitas ini tambah aktivitas operasional 82 ya. Oke, 82. Kemudian kita ambil saldo kas periode lalu, kita sum aja, kita ambilin neraca teman-teman sekalian, berapa sih ini kan, tambah ini sampai dengan kas ini ya. Kita bisa jumlahkan seperti ini teman-teman sekalian, sama langsung kita tekan enter ya. Kemudian ini tambah ini berapa ya, 821 ya. Berarti kas akhirnya itu adalah 821. Ini bisa kita percantik lah ya. Ini kan ada kan ya. Bisa kita nolkan seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah kita ketemukan kas akhir maupun kas akhirnya sudah ketemu di laporan arus kasnya sebesar 821 ya. Kita coba bandingkan dulu, sudah betul atau bagaimana ya? Kita coba copy di sini. Di neraca sudah betul, sudah sesuai ya dengan kas yang tertera di neraca. Kalau kita ekualisasi ya, ini sebagai ekualisasi aja ya. Kas, coba teman-teman sekalian, sebagai contoh aja sini, teman-teman sekalian bisa teman-teman VLOOKUP aja teman-teman di sini. Lookup value-nya di kas ini, kemudian tabel array di 1, 2, 3, 4 kolom keempat ya. Kolom keempat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan F4. Kemudian di kolom keempat jika tidak 0. Oke, kita copy dan taruh ke bawah. Coba kita jumlahkan teman-teman sekalian. Sum. Oke,
Sudah sama atau enggak kan? Baik, teman-teman, kita coba lihat selisihnya. Sudah sesuai atau bagaimana? Kas di arus kas dikurangi kas yang di neraca. Ini ternyata sudah ada pas, teman-teman. Sudah selisih. Tidak ada selisihnya, ya. Ini kas ekualisasi kas neraca ya, Tuhan. Anggap seperti itu aja lah, teman-teman sekalian. Bisa kita kasih di sini kan, totalan. Nah, ini arus kas sudah ya. Arus kas itu cuma cukup sampai sini aja, teman-teman sekalian. Ini sebagai ekualisasi aja. Apakah sudah sesuai dengan di neraca atau dia laporan arus kasnya? Berarti sudah jalan rumusnya, sudah jadi, teman-teman sekalian. Ini bisa kita hidden ya. Ini kita bisa hidden kolom ini. Kita hidden aja kolomnya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Ini kita bisa perlebar sedikit. Ini bisa kita percantik lagi hurufnya pakai Arial aja dulu. Ini kita pakai 12 aja supaya besar lah sedikit kan. Ini kita bisa pertebal lagi hurufnya. Ini bisa kita pertebal. Ini bisa kita tebal apa lagi? Ini juga bisa kita pertebal. Ini bisa kita percantik, teman-teman sekalian. Ini bisa kita percantik seperti ini. Kita percantik dulu. Sudah jadi kan. Terserah teman-teman mau percantik seperti apa sih? Sebetulnya sama aja sih. Ini sudah jadi, teman-teman sekalian. Kenaikan penukaran aktif operasional sudah segini. Kas P2 ini sekarang, kas P2 lalu segini, total kas akhir sama dengan neraca ya. Sama, sudah seimbang. Kalau kita ulangi lagi. Kas akhir di laporan arus kas dikurangi kas neraca berapa? Nil ya. Ini kita kasih tengah. Kalau kita lihat di sini preview, teman-teman sekalian. Ini previewnya belum jalan lah ya. Oke, kita karena saya otak tengah semua ya. Ini harusnya tidak otak tengah ya. Ya, semuanya. Ini juga, teman-teman sekalian. Ini juga otak tengah ya. Oke, kita cek. Reviewnya itu sudah jadi ya. Kita perlebar sedikit di sini. Oke, sudah jadi, teman-teman. Jadi inilah laporan arus kas metode tidak langsung. Total kas akhir periode Februari 2020 itu 821.909.521. Sama dengan kas di neraca. Seperti itu, teman-teman sekalian. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau bertele-tele dari saya. Setidaknya saya bisa berbagilah ya dengan laporan keuangan. Sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.